kasih. Hari ini mari kita awali pembelajaran saat ini dengan semangat menyambut kelas yang baru, yang lebih tinggi, dan tentunya anak-anak juga harus lebih dilengkapi dengan tanggung jawab yang baru dan lebih baik pula. Dan tak lupa, Ibu ingatkan akan protokol kesehatan yang tetap harus dijalankan meski pembelajaran belum bisa dilakukan secara tatap muka. Anak-anak, sebelum mulai masuk materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan maksud dan tujuan mempelajari materi yang merupakan target yang harus dicapai sesuai kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi yang dipelajari bersama. Saat ini, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel, di mana kompetensi yang harus dicapai nantinya setelah mempelajari materi ini, yaitu yang pertama adalah memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Yang kedua, menganalisis berbagai proses pada sel yang meliputi mekanisme transport pada membran, difusi, osmosis, transport aktif, endositosis dan eksositosis, reproduksi dan sintesis protein sebagai dasar pemahaman bioproses dalam hidup. Kemudian kompetensi dasar secara keterampilan, yaitu menyajikan model, carta, gambar, yang mempresentasikan pemahaman tentang struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Sedangkan yang kedua, membuat model proses dengan menggunakan berbagai macam media melalui analisis, hasil studi literatur, pengamatan mikroskopis, percobaan, dan simulasi tentang bioproses yang berlangsung di dalam sel. Materi tentang sel itu kalau dideskripsikan secara struktur, sel itu merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Selain itu, sel juga dianggap sebagai tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Nah, dari sini berarti kita bisa mengetahui bahwa yang namanya sel itu pasti menyusun tubuh kita, tubuh tanaman, tubuh hewan, tubuh makhluk hidup yang lain. Selain menyusun, ternyata di dalamnya juga ada fungsi-fungsi kehidupan. Nah, fungsi kehidupan itu meliputi apa saja? Di antaranya adalah proses metabolisme. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sejarah sel itu bisa diberikan istilah pertama kali dituliskan sel. Yang pertama adalah adanya penemuan dari Antony van Leeuwenhoek, yaitu orang yang pertama kali melihat adanya sel tunggal yang diamati dalam cairan darah atau sel darah, kemudian cairan mani, feses, dan email gigi. Nah, Antony menggunakan mikroskop buatannya untuk melihat adanya kehidupan yang nantinya dia akan menyebut istilah sel sebagai satuan kehidupan. Kemudian Robert Hooke itu melihat adanya rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tanaman ketela atau Manihot utilissima. Batang yang disayat secara melintang itu nampak kosong karena tidak ada kehidupan. Sehingga sel atau ruang kosong yang ada pada sel tersebut kemudian dinamakan selula. Berikutnya adalah Schleiden dan Schwann yang menyebut bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Kalau tadi dikatakan sel itu secara struktural, kemudian juga berfungsi sebagai
penunjang kehidupan, maka teori yang muncul dengan adanya penemuan oleh Schleiden dan Schwann itu menyebut bahwa sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Kemudian, Johannes Evangelista Purkinje yang mengenalkan istilah protoplasma atau cairan di dalam sel yang pertama kali dibentuk tersusun dari nukleus dan sitoplasma. Nah, sifat dari cairan ini lebih cair dibandingkan cairan yang ada di nukleus. Kemudian, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow menyatakan bahwa setiap sel yang ada berasal dari sel sebelumnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa bagian-bagian sel itu sebenarnya terdiri atas 4 bagian, yaitu membran plasma, sitoplasma, nukleus, dan organel sel. Nah, sekarang apa saja molekul-molekul penyusun sel? Kita bisa menghafalkannya dengan istilah kapalan. Nah, apa ini kapalan? Kapalan itu yang pertama adalah karbohidrat, kemudian protein, kemudian air, kemudian lipid, dan terakhir asam nukleat. Nah, sekarang bagaimana struktur dari molekul-molekul penyusun sel yang kita kenal dengan istilah kapalan ini? Nanti kalian bisa lakukan dengan cara membuat gambar bagian-bagian molekul penyusun sel yang terletak pada membran sel. Nah, untuk menggambarnya harus sesuai dengan teori yang ditemukan, yaitu teori mozaik cair. Nanti setelah digambar, kalian jelaskan struktur dan fungsi bagian molekul-molekul tersebut. Nanti setelah dikerjakan, kalian fotokan hasil pekerjaan kalian melalui WhatsApp Ibu. Batasan pengerjaan, Ibu beri batasan sampai 2 hari ke depan setelah materi ini Ibu sampaikan. Nah, itu untuk awalan kita mempelajari tentang sel.